Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 12 September 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 11 September. Ada beberapa yang masuk cukup banyak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide untuk pembahasan F-Talk malam ini. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan update untuk September ceria promo untuk private trading room dan bull hunter. Untuk private trading room tersisa paket 12 bulan, kuota tersisa 3. Ya, untuk paket 3 bulan plus 1 dan 6 plus 2 sudah kuotanya sudah habis. Kemudian untuk bull hunter tersisa untuk paket 6 bulan plus 2 bulan. Sisanya adalah 2 kuotanya. Kemudian untuk 12 bulan plus 4 masih tersisa 3. Jadi silakan apabila Anda ingin bergabung ke layanan private trading room ataupun bulls hunter bisa memanfaatkan promo September ceria. Silakan link di deskripsi ya. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG naik gap up ya. Kenaikan didukung oleh kenaikan saham Adaro yang gap up juga ya. Dan apabila kenaikan ini hampir mencapai target yang kami sampaikan di bulan Desember 2023 yaitu 7.900-an, ini hampir tercapai gitu ya. Mungkin saja ini tercapai sebelum Desember gitu ya. Nah, sementara ini ya, jika kenaikan ini sampai mengenai atau mencapai target yang kami pasang di target 2024 pada bulan Desember 2023 yang kami publikasikan di Desember 2023 gitu ya. Berarti saat window dressing nanti wave-nya bisa lebih tinggi dari 8.000 seharusnya ya. Mungkin ekstensinya 1,2 maksimal 1,4 ya. Itu yang mungkin akan terjadi, tapi ini juga tergantung nanti wave 4-nya itu retracement-nya seberapa dalam, itu yang menentukan juga. Tapi yang jelas target 2024 kami masih pertahankan yaitu di 7.900-an. Anda bisa bisa tonton lagi ya, target tersebut kami publikasikan di bulan Desember ya. Di bulan Desember 2023 ya. Jadi semua F-Talk ya, mau itu benar mau itu salah, semuanya pasti akan dipublikasikan ini ya. Nih target tahun 2024 dan dinamika sektor menarik investasi gitu ya. Di sini pembahasannya tanggal 26 Desember Anda bisa lihat lagi. Kemudian untuk ISG saat ini bagaimana potensi wave keempat nanti. Nah ini ya, wave keempat ini kan berarti kenaikan saat ini sudah melebihi dari target 7.700 ya. Kemarin 7.700, sekarang sudah di 7.800. Artinya ya, kita akan coba lihat seberapa dalam potensi wave 4 nanti setelah ya terpecahkannya target maksimal 7.700, karena sekarang ini bahkan hampir 7.900 gitu ya. Kita perlu update di situ untuk kita memberikan gambaran jika puncaknya adalah level tertinggi hari ini ya kan, berapa persen potensi penurunan ISG yang akan terjadi. Terakhir dia membentuk 7.500 ya di minggu lalu ya, yang sudah kita pasang sebagai support 1 ya, itu adalah support terdekat. Sebentar, kita bersihkan dulu. Nah misalkan ya, ternyata besok ada penurunan ya, kemudian level tertinggi hari ini 7.800 ini menjadi puncak wave 4. Berapa potensi penurunan wave 4 yang harus kita siapkan untuk kita misalkan mempersiapkan level entry? Ini secara general ya, secara umum ya, tentu saja ini tergantung dengan saham yang Anda ingin beli gitu ya. Nah, support
terakhir terbentuk di 7.500 ya, ini support terdekat di 7.621, jadi agak sedikit naik dari level support sebelumnya. Kemudian minimal itu 7.500, di mana di sini terdapat gap ya, gap yang juga hampir berada di resist secara historis, yang sekarang ini tentunya sudah berubah harusnya menjadi support gitu ya. Itu dua target yang memungkinkan untuk IHSG mengalami koreksi minor sebelum puncak kenaikan di wave kelima nanti. Oke, gitu ya. Lanjut, malam Pak Yusuf, peluang rebound Goto ke berapa Pak? Oke, kita lihat Goto hari ini naik juga sepertinya. Goto bangkit dari angka 50. Nah ini ya, potensinya adalah terdekat di 59. Ini sudah kami sampaikan ya di pembahasan sebelumnya, Anda bisa cari juga di Telegram. Kemudian target selanjutnya di 65 ya, ini mungkin dua target yang memungkinkan untuk Goto rebound. Oke, seperti itu. Lanjut, selamat malam Pak, bantu analisa teknikal saham Bino. Tanggal 6 kemarin salah beli, seharusnya yang Bino sekarang sudah minus 57%. Apakah ada kemungkinan rebound? Bingung dijual kapan. Kalau kapan waktunya saya nggak bisa tahu ya, nggak bisa memberitahu. Tapi kalau teknikalnya ke berapa targetnya ini ya, di berapa belinya? Minus 57% dari harga terakhir. Itu berarti puncak ya, puncak kenaikan ini. Wah, cukup dalam ya. Oke, jadi kalau kita lihat dari teknikal ya, dari technical analysis, apakah saham ini masih berpeluang untuk kembali? Masih berpeluang untuk kembali. Dan saat ini relatif berada di support ya, kemungkinan ini kita nggak rekomend untuk Warren ya, kita hanya trading saham aja yang seperti Warren ini. Kita berikan pandangan teknikalnya aja. Secara teknikal seharusnya ini masih ada potensi untuk naik ya, setidaknya misalkan ke 83 atau di 99 ya, karena di sini terbentuk sebuah shadow dan ini mungkin juga membentuk high. Nah sayangnya memang belinya memang ketinggian, tetapi ini kan salah beli ya case-nya. Kalau saya biasanya kalau salah beli, salah input maksudnya ya, misalkan broker saya salah input, misalkan saya suruh beli saham BCA kemudian dia belinya saham lain yang kodenya mirip gitu ya, biasanya saya akan suruh buang kiri ya. Dan ya kalau itu disebabkan oleh broker ya saya suruh ganti rugi, tetapi kalau saya yang lakukan ya itu sebagai konsekuensi kesalahan, keteledoran yang harus kita terus ingat ya gitu. Jadi ya jangan sampai kita memegang saham atau memegang barang yang seharusnya tidak kita beli gitu. Oke, jadi ya konsekuensinya harus buang kiri kalau saya seperti itu. Tapi kalau mungkin Anda minusnya 50% gitu ya, apalagi kalau mungkin porsinya besar sekali gitu, tidak sesuai dengan porsi ideal gitu ya misalkan ya, kalau Anda mau tunggu sih masih bisa, tetapi bukan saya hanya memprediksi ya, belum tentu juga benar juga. Secara teknikal saya lihat ini masih bisa naik setidaknya ke 80-an lah minimal gitu ya. Mungkin lain kali ya, ini sebuah pembelajaran lah sebelum kita melakukan input order itu ya, kita cek lagi, jangan sampai ya baru sadar gitu setelah match ya kan gitu. Itu harus tidak boleh terjadi itu ya, karena sahamnya sangat banyak sekali ya. Mungkin kita salah ketik kode aja, kalau kita nggak teliti, kita nggak tidak koreksi sebelum klik buy ya, potensi untuk salah beli itu bisa. Dan itu tadi, kalau saya sekali lagi, kalau saya ketika sadar itu ya saya akan langsung buang kiri kalau itu memang tidak kami rencanakan untuk kita beli ya. Takutnya ya itu akan berdampak lebih besar lagi ke dalam portofolio kita gitu ya. Itu yang biasanya saya lakukan. Tetapi kalau Anda mungkin mau nunggu ya, mau harganya sedikit mengalami kenaikan ya, mungkin yang bisa diharapkan mungkin di angka 80 sampai dengan 100 untuk di harga di atasnya itu kita lihat dulu nanti
Bisa aja, bisa. Karena ada shadow di atas dan juga tren ini masih naik. Ya, lihat Bino juga kemarin kita sudah sampaikan ya. Jangan sampai beli Bino ya. Karena kalau Anda beli ya, kemungkinan besar yang Anda beli adalah barang-barangnya Bull Hunter. Ya, karena Bull Hunter sendiri distribusi di harga 300-an. Sudah kami sampaikan juga berkali-kali. Oke. Nih ya, kita tunjukkan. Kalau Anda beli Bino gitu misalkan ya, ya kemungkinan yang Anda beli, kemungkinan loh ya nggak semua punya kita juga gitu ya, kemungkinan ya. Nah ini ya, gitu 100% dan sebagainya. Ini ya, tanggal 6 kemarin kita di atas 300 ya, gitu ya, dan hampir semua hijau ya untuk Bull Hunter. Oke, kita lanjut. Salam sehat dan bahagia selalu Pak Yef. Mohon analisa saham ICON menarik tidak untuk swing. Oke, kita lihat potensi upside-nya berapa persen. Nah ini ya, ini sahamnya di bawah 50 ya, jelas ya tidak mungkin kita rekomendasikan di semua layanan ya, baik itu peers, baik itu trading pun juga kita nggak mungkin rekomendasikan. Tetapi kita akan lihat ini mungkin ini ya tidak di pasar reguler ya, sepertinya Vloxen ya, ini ya nggak tahu, silahkan dicek. Tetapi ini lihat dari sini ya secara teknikal ini mungkin masih bisa naik ya ke 50 ya gitu. Tetapi mengabaikan hal tersebut ya, menurut saya Anda sudah memahami itu. Tapi kalau belum paham sebaiknya saham yang lain ya. Sebagus apapun, sebesar apapun potensinya, kalau masih di bawah 70 tidak mungkin kita rekomendasikan ya. Dan juga kalau ada yang konsultasi juga pasti akan kami wanti-wanti untuk mencari yang lain saja. Bukan berarti sahamnya tidak bisa naik, tetapi resikonya itu loh yang besar ya. Ini masih bisa naik, mungkin menutup gap ya. Untuk swing ya silahkan kalau Anda mau dan Anda berani, silahkan. Kalau saya sih nggak berani ya. Mau kita dikatain cupu kayak, mau kita culun kayak, nggak peduli ya. Yang penting kita membuat member-member kami aman dalam bertransaksi dan mudah gitu ya. Jangan sampai kita mengejar profit besar tetapi mengorbankan atau mengambil risiko yang terlalu tinggi. Itu yang membuat nanti tujuan kita di market itu menjadi sia-sia. Tujuan kita untuk menciptakan pertumbuhan yang nyaman, yang sehat ke kita ya. Kita jadi tidak stres, kita tidak pusing, kita tidak kepikiran setiap malam gitu ya. Kita yang tidak inginkan itu ya, karena trading jadi nggak bisa tidur gitu, jangan ya. Kalau itu membuat seperti itu, saya sih bilang udah nggak usah lah, cari yang lain aja, instrumen yang lain gitu loh ya. Tapi kalau Anda sudah berani pegang saham misalkan Warren ataupun saham di bawah 50 gitu, berarti ya mungkin mental Anda sudah siap ya. Sekali lagi, setiap orang memiliki profil yang berbeda-beda. Ada yang mentalnya baja, ada yang mentalnya tempe seperti saya, nggak berani pegang saham IPO juga, saham ini seperti ini nggak mungkin berani ya. Jadi sekali lagi kita nggak peduli, yang penting kita jalinnya dengan nyaman ya, dengan tenang ya. Makanya ya semoga Yef terus ada, karena memang kami memegang teguh aturan tersebut, dan aturan itu sudah kami buat sejak awal kita dirikan Yef gitu ya. Dan itu juga saya praktekkan sendiri dalam bertransaksi ya. Kita tidak tergoda dengan saham-saham di bawah 70. Kalau sudah 70 mungkin kita bisa pertimbangkan itu. Kalau di bawah itu kita misalkan lihat, aduh fundamentalnya bagus sepertinya ini ya, seperti dulu misalkan saham-saham yang hampir-hampir seperti terakhir kemarin GPRA gitu, sahamnya di 70-an gitu ya, malah kita rekomendasi buy karena memang fundamentalnya bagus dan sahamnya di atas 70 gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini kalau menurut saya seperti itu, nggak harus ngikutin kita. Anda berani silahkan gas ya. Pak Yef tanggal 18 Agustus pernah membahas saham Inco kalau untuk invest belum menarik. Memang benar belum menarik untuk saat ini jika dilihat dari kinerja fundamental dan juga harga nikel yang belum uptrend. Pertanyaan saya, jika harga nikel
ini uptrend, kemudian kedepannya juga didukung dengan kinerja fundamental yang membaik, apakah Inco menjadi menarik untuk investasi? Tentu saja. Namanya saham siklikal, kalau siklusnya lagi bagus ya kita ikutin. Kenapa tidak? Kemudian secara teknikal saat ini support Inco selanjutnya di area berapa? Oke. Kita jawab dulu ya satu-satu karena panjang ya. Saya suka sebenarnya pertanyaan panjang seperti ini ya. Tapi kita harus jawabnya pelan-pelan. Oke, support saat ini kan di 3620 ya. Kalau dia tembus gitu ya, kalau dia lanjut downtrend gitu ya, itu bisa ke 3160 ya berdasarkan wave terakhir ini. Wave yang ini ya. Sebentar kita coba belikan lebih jelas. Terdekat ya. Selanjutnya setelah support saat ini masih diuji 3600 ini, kalau ditembus gitu ya, itu bisa ke 3200 sampai dengan 3100 area itu. Itu sudah saya jawab. Kemudian apalagi nih? Pertanyaan saya yang kedua, kalau kedepannya YF Advisor berinvestasi di Inco, rekomendasinya ada di peer atau di peers? Keduanya seharusnya, tetapi tergantung dengan kebutuhan portofolio. Misalkan kebutuhan portofolio itu seperti apa sih gitu ya? Misalkan di portofolio peer ataupun peers itu maksimal sahamnya kalau tidak salah ya sampai dengan 12. Ya kan? Kalau tidak salah ya. Saya juga lupa aturannya mereka yang pegang ya, advisor sendiri. Nah, kalau misalkan masih ada ruang untuk kita masukkan satu saham dan kebetulan Inco memiliki potensi dan peluang ya kita akan masukkan. Ya, tentu saja antara peer dan peers komposisinya tidak sama, saham syariah dengan saham non syariah gitu ya. Nah, kalau nggak salah Inco syariah ya, karena peers tahun kemarin waktu dia naik ke berapa? 8.000 ya, 7.000 8.000 itu ya peers melakukan distribusi gitu ya. Bentar saya cek, agak lupa di berapa mereka keluar. Ya, yang jelas sesuai dengan kebutuhan, tetapi kedua-duanya bisa keluar, maksudnya bisa melakukan merekomendasikan gitu ya. Nah ini ya terakhir ya keluar di September 2023 ini di 5.000 ini ya. Nih ya kita tuker ke saham BRIS ya Ki. Ini BRIS dan BSD waktu itu. Kita jual saham DRMA dan Inco. Tapi Inco ini pernah kita jual di harga 7.000-an ya. Ini sisa yang tersisa di portofolio karena sekali lagi ketika kita merekomendasikan saham baru pasti ada saham yang akan dibuang atau dijual, entah itu dalam posisi profit atau tidak. Artinya posisinya diganti dengan posisi saham yang baru. Nah, kalau Inco nanti menarik masuk peer atau peers, kedua-duanya bisa dimasukkan ke dalam rekomendasi layanan tersebut, namun kembali ke kebutuhan dalam portofolio kedua layanan tersebut. Misalkan peers pegang sahamnya lagi 8, masih ada beberapa saham yang bisa dimasukkan dan Inco memberikan kita peluang, ya kita masuk lagi, buyback lagi gitu. Kita beli harga yang lebih rendah kan, jelas gitu. Oke. Kira-kira gitu gambarannya, tapi saya tidak bisa pastikan mana yang nanti dimasukkan peer atau peers. Ya nanti kita lihat nanti gitu. Sekarang ini yang jelas belum ya. Ya udah gitu ya. Baik. Mau analisa saham Akra untuk swing trade saat ini, apakah ada kemungkinan untuk naik atau cenderung turun? Untuk swing ya, jangka pendek. Mari kita lihat. Nah, saat ini sepertinya rebound dan mulai swing ya. Nah, potensinya ini menarik atau tidak? Sebenarnya kalau kita mungkin harus menunggu konfirmasi lebih lanjut ya, karena saham ini kemungkinan pergerakannya akan terbatas selama dia bergerak di bawah 1.500, ini cuma 2%. So, saran saya itu tunggu breakout di atas 1540, lebih tinggi dari harga sekarang ya, agar ruang naiknya, ruang swingnya lebih bisa kita explore lebih banyak profitnya, potensi profitnya. Kalau sekarang ini mungkin Anda bisa profit trading di saham ini, tapi kalau dia tidak bisa breakout di atas 1540 ya mentok di 4 sampai dengan ya 4%, belum sama fee ya. Oke, gitu. Mohon dibahas saham Wood untuk investing. Terima kasih Pak, sama-sama. Oke, kita lihat Wood. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, ini saham ini mulai reversal ini ya.
Oke, di pembahasan terakhir teknikalnya sudah kita bahas ini. Nah, apakah ini layak invest? Mari kita lihat ya. Oke, dari pertumbuhan 2 tahun terakhir ini bisa dikatakan hancur ya kinerjanya. Ini bahkan turunnya puluhan persen, ya kan? Dari 2021 ini puncak kinerja dari saham ini, ya, dari 500 hampir setengah T turun kurang dari 100 miliar di 2023. Lalu sekarang ini 2 kuartal terakhir ini dia recover ya. Ini sudah 2 kuartal ini sudah di angka sekitar 83 atau 84 miliar, artinya kemungkinan besar kinerja 2024 bottom line-nya itu akan di atas 2023, itu artinya ada perbaikan. Nah, 2023 ya harga sahamnya itu bergerak di kisaran terendah 248 harga saat ini sampai dengan tertinggi itu di 498 ya. Kemungkinan harganya akan kembali di situ ya, kemungkinan loh. Tapi perlu kita cermati lagi karena kelaikan investasi tidak hanya bicara pertumbuhan. Nah, sayangnya memang ya terjadi penurunan operasional ya, non operasionalnya ini yang membuat kinerja bottom line-nya itu membaik ya. Jadi saran saya Anda cek lagi apa sih yang menyebabkan bottom line kuartal 1 dan 2 2024 itu naik, karena saya tidak mungkin buka di sini, silakan Anda pelajari itu ya. Jadi PR-nya ini sekali lagi, informasi yang kami sampaikan ini informasi mentah ya. Anda perlu, apalagi investasi itu kan nggak cuma asal ini tumbuh, ini profit gitu, nggak bisa gitu, harus diperdalam lagi, harus Anda lebih telusuri lagi apa sih yang menyebabkan dia punya bottom line tumbuh sampai dengan 200% ini ya. Jadi kita harus tahu apakah ya ini ya, apakah penyebabnya itu bisa berulang di waktu mendatang atau tidak. Kemungkinan kalau non operasional kecil kemungkinan ya. Jadi itu yang harus menjadi benang merah untuk kita menganalisis lebih dalam saham ini ya. Itu untuk masalah pertumbuhan. Kemudian masalah profitabilitas. Oke. Seberapa besar sih profitnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari operasionalnya saja relatif ini tipis. Kemungkinan ya karena mungkin retail ya yang menyebabkan mereka cuma marginnya segini ya. Contohnya seperti S Hardware ataupun Era ya, mereka kan trade ya, jadi pastinya marginnya tidak akan besar ataupun signifikan ya. Sekali lagi selera ya, kalau di kami kan ada aturan tuh minimal 5%. Misalkan ada saham itu 5% ya, kita akan mencari, kita akan lihat lagi yang lainnya yang memiliki lebih baik marginnya ya. Ini relatif tipis dan di beberapa tahun terbukti penyebab ruginya ini karena memang marginnya sangat-sangat kecil. Sekali lagi selera ini ya, nggak harus sama. Kalau misalkan Anda nggak apa-apa margin kecil yang penting dia tumbuh gas. Tapi kalau kita melihat dari sisi ini, untuk apa? Untuk agar terjauh dari rugi ya, terjauh dari rugi. Kalau ada berita rugi itu biasanya kan bisa menyebabkan harganya jatuh, secara psikologis akan menyebabkan orang panic selling dan sebagainya ya. Akan lebih aman kalau misalkan perusahaan itu kinerjanya mungkin sedikit mengalami koreksi tetapi marginnya bagus, pertumbuhannya koreksi tapi margin atau profitabilitasnya bagus ya. Untuk mencapai titik rugi itu membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Tetapi kalau marginnya sudah memang basicnya memang segitu, digoyang dikit ekonomi, tahu sendiri akibatnya gitu ya. Jadi sekali lagi ini selera ya. Kalau saya, kenapa kok kita melihat margin ini sebagai hal yang penting di situ, karena ya namanya margin itu nggak bisa bohong, ini adalah gambaran dari bisnisnya ini menguntungkan atau tidak ya. Kita akan mencari yang lebih untung, lebih besar marginnya, karena
Kita ini kan punya uang, punya duit, kita bisa pilih, kita bebas memilih. Kenapa harus milih ini gitu kan? Kalau kita mau berinvestasi, apakah tidak ada opsi-opsi yang lain, pilihan-pilihan yang lain gitu yang secara fundamental? Tentu saja investasi harus fundamentalnya yang dilihat ya. Itu bukan hanya saham yang naik, tetapi fundamentalnya harus dilihat lebih awal dan sangat dalam melihatnya. Gitu. Oke, jadi menurut saya sih secara fundamental walaupun harga sahamnya ini mungkin akan kembali ke angka 300. Sebentar saya cek dulu secara teknikal ya. Tapi mungkin yang saya ambil dari saham ini ke teknikalnya saja. Ya, ke 370 lah setidaknya di area 340 sampai dengan 378 memungkinkan secara teknikal dia untuk mengalami kenaikan harga sahamnya ya. Jadi kalau untuk invest sekalipun dia potensi naik, kalau fundamentalnya tidak ya tidak gitu ya. Seperti itulah, karena ya sahamnya tadi ada batasan ya, kita ada rekomendasi itu ada batasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Pak Yef. Tolong bahas saham Raja untuk swing sebaiknya beli di harga berapa serta berapa potensi returnnya. Oke. Kita lihat teknikal jangka pendeknya ya. Saham ini cenderung ke konsolidasi menyempit ya. Bisa dilihat ini. Ya, kemudian ini juga mengindikasikan potensi penurunan, namun tren utamanya ini masih uptrend. Tren yang ini masih ke atas. Jadi ini konsolidasi menyempitnya ini merupakan koreksi dari akselerasi. Sehingga masih ada kemungkinan untuk saham ini dalam jangka panjang dia naik ya. Nah, untuk swing jangka pendek ini swingnya masih berjalan lebih ke turun support ya. Jadi mungkin kalau mau swing trade di saham ini strateginya ada dua, menunggu di support terdekat ya di 1180, kemudian support kedua di 1125 ya. Tetapi ya kalau misalkan Anda dapat 1125 itu berapa persen potensinya ke EMA 60 itu 7%. Ya, ruangnya terbatas ya dengan ruang yang semakin menyempit ya. Jadi semakin lama semakin kecil. Itu potensinya. Sedangkan risknya kalau dia balik ke support, selanjutnya support trend line itu sekitar 8%. Jadi ya hampir 50-50, lebih besar risknya malah. Jadi kalau saya mungkin tunggu strategi kedua, yaitu tunggu saham ini minimal breakout di atas 1300 lebih tinggi. Jadi trading di harga yang lebih tinggi untuk ruang yang lebih besar. Gitu ya, 1300. Itu strategi keduanya. Kalau Anda mau mencari profit kurang dari 10%, misal 5 atau 6%, di dua support tadi bisa Anda coba. Baik. Mohon analisa BTPS untuk swing. Saya punya 1276, apakah sebaiknya sekarang KCL dulu atau hold? BTPS swing ya. Oke. Kalau kita lihat dari sini dia mulai uptrend ya, uptrend minor, pullback. Pullbacknya ini berlanjut menjadi trend minor naik. Nah, punya di 12876. Berarti posisi saat ini ya bisa dikatakan floating loss. Saya mungkin akan menyarankan hold karena memang masih ada potensi untuk dia naik ya. Nah, ini 1276 itu posisi saat ini floating 3%. Itu masih di dalam toleransi private trading room ya. Anda bisa hold selama tidak ada penurunan di bawah 1200. Jadi kalau turun di 1200 kata lainnya adalah sell gitu loh. Kemudian kalau saham ini naik ya ini memang agak tinggi ya belinya ya. Kita coba lihat potensi selanjutnya ke level ekstensi ya. Yang kita hubungkan dengan historisnya 1,6 itu di 1400. Itu adalah TP idealnya untuk wave naik selanjutnya jika dia berhasil bertahan di atas 1200 gitu ya. Jadi mungkin kalau posisi Anda ini masih kurang dari 15 gitu, mungkin di harga saat ini dengan floating 3% Anda masih bisa nambah ya. Kita boleh melakukan averaging down dengan catatan ya memang alokasinya masih ada
Ya, alokasi itu kan sudah ditentukan ketika kita mau beli saham BTPS, saya beli sebanyak ini, tetapi kita akan beli segini dulu. Kalau dia turun saya akan tambah gitu. Memang ada plan seperti itu. Mungkin di harga saat ini adalah harga yang ideal untuk menambah atau memaksimalkan posisi sesuai dengan plan. Kebanyakan orang melakukan averaging down asal-asalan, turun beli, turun beli, turun beli, turun beli. Nah, hasilnya nyangkut. Ya, jadi ketika kita beli, kita sudah tahu saham ini masih ada potensi turun, berarti kita akan beli sebagian dulu, sisanya kita lihat dia turun, kita akan tambah. Tidak karena kecelakaan atau alias apes kemudian nambah. Ya, ini berlaku untuk dana yang terbatas seperti saya. Kalau saya kan dananya terbatas. Kalau dana saya tidak terbatas, saya akan beli terus, beli terus, beli turun, beli turun, beli turun, beli turun, beli turun, terus sampai mentok ya. Nah, masalahnya kalau duit saya terbatas, saya akan mengatur itu dengan sebaik mungkin. Menyiapkan support berapa saya akan nambah dan berapa saya harus lepas dalam posisi rugi. Maksimalnya berapa gitu. Ya. Gitu kira-kira. Lanjut ya. Masih agak banyak ya, agak cepat ya. Mau analisa saham roti untuk swing. Oke. Nah, saat ini masih swing turun ya, jadi mungkin bisa tunggu di support 975. Kalau Anda mau swing di saham roti ini, misalkan dia rebound ke 1025 itu cuma 2%. Jadi mungkin proses turun ke support itu ada naiknya ya, misalkan ke 1030 ini. Nah, tapi tetap tidak menarik ya, jadi mungkin lebih baik menunggu di harga lebih rendah atau trading saham yang lain dulu gitu. Tolong analisa fundamental saham UNVR, harga semakin turun. Apakah masih layak untuk invest? Terima kasih, semoga sehat selalu. Masih ya, belum ada perubahan. Masih sama dengan pembahasan. Secara teknikal saya berharap saham ini turun ke bawah 2000 ya. Kalau bawah 2000 ya makin menarik lagi gitu ya. Gitu. Jadi secara fundamental sudah pernah kita bahas. Anda bisa cek pembahasannya ya, agar tidak kita ulang-ulang. Karena fundamental itu perubahannya jangka panjang ya. Gitu, nggak mungkin minggu ini saya bahas, kemudian minggu depan ditanyakan lagi pembahasannya sudah beda gitu, nggak mungkin ya kan. Nah, ini ya kemarin kita bahas, ada yang tanya jika UNVR go private. Nah, ini sebelumnya sudah saya bahas juga berkali-kali ya. Anda tonton lagi di Telegram ya, bisa dicari saham yang lain pun Anda bisa cari di sana, mau itu benar mau itu salah semuanya ada di sana. Anda bisa cari supaya Anda tidak nonton satu persatu gitu ya, langsung Anda pada tujuan saham yang Anda ingin lihat. Tonton bagaimana sih pendapatnya Yev gitu, misalkan terkait UNVR ini gitu. Sahamnya turun, jadi kita invest itu bukan karena harga sahamnya, yang pergerakan harga saham ya, tapi karena fundamentalnya. Kalau fundamental masih layak ya masih layak. Kalau semakin turun dan fundamental masih layak, Anda simpulkan sendiri. Bantu analisa saham TOSK untuk swing. Oke, ini saham di bawah 70 juga ya, kemungkinan ini masih bisa koreksi ya, tunggu ke 66. Sekali lagi ini di bawah 70 tidak kami rekomendasikan ya, sampai dengan 62, mungkin terdekat di 66 sampai dengan 62 ini bisa menjadi support yang Anda bisa coba untuk buy on weakness, tapi sekali lagi di bawah 70 tidak kami rekomendasikan. Kalau saham bumi bagus untuk swing mid term, jangan menengah enggak Pak? Saya analisa range buy-nya di 91-95, apakah benar? Menurut saya benar atau salah gitu ya kali ya. Jadi swing di kami itu nggak ada mid term, nggak ada ya. Swing di kami jangka pendek di bawah 20 hari atau 1 bulan maksimal ya. Kalau jangka menengah gitu ya, medium term, strategi yang kami gunakan adalah trend following. Oke. Jadi untuk kita jawab swing aja ya. Nah, bagaimana kalau kita mau swing trade di saham bumi ini dengan kondisi teknikal saat ini gitu. Nah, tadi area belinya di 9195. Apakah benar gitu pertanyaannya? Benar-benar aja, nggak ada yang salah ya. Anda bisa benar bisa. Nah, kalau menurut saya, kalau saya mau beli untuk swing trade saham bumi dengan candle hari ini, kemudian ini juga bisa dipertimbangkan ya, dead cross.
Nah, saya akan menunggu saham ini. Pertama, itu strateginya ada dua, tunggu di support 89 atau 88. Oke. Dengan target di 100 ya untuk swing ya. Jangka pendek sekali lagi yang saya gunakan sesuai dengan strategi yang ada di private trading room. Strategi kedua, misalkan wah ternyata harapan kita tidak terjadi, ternyata malah naik gitu ya. Nah, buy on breakout di 102 untuk ruang yang lebih besar. Ya, misalkan 113 itu terdekat. Kemudian lanjutan bisa ke 140 gitu ya. Oke. Minta tolong Pak Yep saham BBKP untuk 3 bulan ke depan. Terima kasih. Wow, untuk jangka menengah trennya seperti apa gitu ya. Mari kita lihat jangka menengah. Masih turun ya sepertinya ya. Untuk jangka pendek mungkin akan ada potensi kenaikan ke 75 sampai dengan 85. Tapi untuk jangka pendek ya. Dan kedepannya masih akan turun ya. Saham ini sudah kita ikuti dari angka 300 sampai dengan 50 ya. Ya, kita sudah peringatkan. Waktu dulu zaman dulu Bank Korea masuk, kita sudah kasih tahu ya, saham ini bakal ke 50 dan sudah ke 50. Bagi penonton Yeftalk ya, yang sudah lama menonton kami, ya sudah nonton. Di mana kita bisa mencari analisanya? Anda bisa cari di Telegram. Nah, untuk jangka pendek ini ke 78 mungkin ya, untuk pullback jangka pendek. Tapi untuk 3 bulan gitu ya, dengan asumsi fundamentalnya masih seperti sekarang, ini bisa balik ke 50 lagi gitu ya. Sementara ini seperti itu ya, belum ada perubahan untuk BBKP. Baik, sudah saya bahas semua ya. Kemarin ada yang kelewat, mohon maaf ya kalau ada yang kelewat gitu ya, karena ini pembahasannya malam gitu ya. Bapak Ibu, saya ini juga kerja, saya menyisakan sisa-sisa tenaga saya untuk Yeftalk ini untuk bisa bermanfaat untuk penonton-penonton kami. Jadi misalkan ada saya kesalahan, misalkan ada yang terlewat, mohon dimaklumi ya. Semoga dapat dipahami. Karena ya kita ini posisinya sudah malam, gitu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Silahkan tulis kembali ke kolom komentar untuk pembahasan di Yeftalk selanjutnya. Dan bagi Anda yang ingin berkonsultasi lebih jauh, silahkan konsultasi dengan advisor di Telegram. Besok pagi kita akan jawab ya sesuai dengan pertanyaan tentunya. Kalau misalkan ada pembahasan di Yeftalk ini kurang jelas karena informasi yang kami sampaikan ini mentah, Anda perlu perdalam lagi buat trading plan, buat investing plan gitu ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.